Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Dharma Nugraha Sitepu. Saya dari kelas MNJ 23C. NPM saya 234111032. Saya akan mengerjakan tugas ilmu ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan tentang kesenjangan pendapat dan kemiskinan. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut saja ke materinya. Yang pertama, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan adalah masalah yang besar di Indonesia. Artikel ini yang saya buat akan membahas definisi, penyebab, dampak, dan upaya mengurangi kesenjangan pendapatan serta definisi, penyebab, dan upaya mengatasi kemiskinan. Materi yang pertama, definisi kesenjangan pendapat. Konsep umum. Kesenjangan pendapat adalah perbedaan antara pendapatan tertinggi (rates) dan pendapatan terendah (poorest) dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada kegunaan ukuran. Berdasarkan ukuran gini, hasil survei, rasio presentasi, dan indikator lainnya, kesenjangan pendapat dapat diukur dan dianalisis secara ilmiah. Yang ketiga, aspek kekayaan. Kesenjangan pendapat tidak hanya berkaitan dengan pendapatan saja, melainkan juga kekayaan, hak akses, dan mobilitas sosial. Next, ada penyebab kesenjangan pendapatan. Yang pertama ada faktor struktural. Perbedaan kapasitas produk antar daerah, lalu perbedaan penduduk dan kualitas sumber daya manusianya, dan perbedaan infrastruktur dan kondisi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua ada faktor non-struktural. Ini mencakup tentang kesenjangan dalam sistem penggajian, kesenjangan dalam sistem pajak, dan kesenjangan dalam akses ke sumber daya alam. Ketiga adalah kesalahan pemerintah. Banyak masyarakat yang menyalahkan pemerintah. Yaitu yang pertama, kebijakan yang tidak tepat, lalu program pengembangan yang tidak merata, dan ini yang dilakukan tikus, yaitu korupsi dan nepotisme. Lalu ada dampak kesenjangan pendapat. Kesenjangan pendapat dapat membahayakan stabilitas sosial, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Protes sosial akibat kesenjangan pendapat bisa memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat, yaitu contohnya kecilnya terjadi demo yang pada akhirnya menjebol pagar DPR, yaitu ya cocok gitu. Dan perbedaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah bukti dampak kesenjangan pendapatan. Masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. Dan yang terakhir, perbedaan gaya hidup antara kelompok kaya dan miskin semakin jelas. Apalagi dengan adanya media sosial, banyak pamer hura-hura di media sosial. Lalu upaya mengurangi kesenjangan pendapat apa aja? Yaitu ada 3, yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan.
Dukung pengembangan keterampilan warga agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, memperkuat infrastruktur. Dukung pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antara wilayah, pedesaan, dan perkotaan. Jadi tidak berbeda-beda gitu. Ya, dan yang ketiga, mendorong pengembangan usaha mikro dan menengah. Bantu para pekerja usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan produk dan pasar mereka. Contohnya mitra UMKM. Ya. Dan yang lanjutnya ada definisi kemiskinan, yaitu miskonsepsi umum. Yang pertama, yaitu meskipun kemiskinan sering dikaitkan dengan tidak adanya uang, sebenarnya kemiskinan adalah kekurangan secara umum dalam hal kesehatan, pendidikan, dan akses ke sumber daya. Dan yang kedua ada perspektif relatif. Definisi kemiskinan bisa berbeda-beda di antara setiap negara dan tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing. Lalu ada pendekatan multidimensi, yaitu kemiskinan juga bisa diukur melalui indikator seperti akses ke air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak sosial dan politik. Penyebab kemiskinan yaitu ada 3. Ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi ya guys. Faktor ekonominya yang pertama, kurangnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas penduduk, pendidikan, dan yang ketiga, tingginya biaya hidup. Lalu faktor non-ekonominya juga ada 3, yaitu trauma dan konflik, negara yang lemah dan tidak stabil, dan yang ketiga, banyak tikus, korupsi, dan kebijakan yang diskriminatif. Upaya mengatasi kemiskinan. Bantuan keuangan langsung. Program bantuan sosial atau transfer kas untuk mengurangi kemiskinan langsung memberikan dana kepada kelompok masyarakat terdampak. Dan yang kedua, pendekatan komprehensif, yaitu mendorong agar pemerintah dan masyarakat dapat menyelesaikan kemiskinan suatu daerah dengan cara non-tradisional, seperti melalui pendekatan partisipatif, akses komunikasi, dan optimal sumber daya lokal. Selanjutnya yang ketiga ada penguatan sumber daya manusia, yaitu dukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja untuk lebih meningkatkan keterampilan warga. Dan yang terakhir, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi. Bantu para pekerja usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan produk dan pasar mereka. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.